Ya, 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 Gimana dia mau ini kan di dugaan atas perselingkuhan ya. Mungkin dirimu udah tahu orangnya maksudnya seperti apa sih, mengenalnya seperti apa, mengenal atau seperti Suami. bukan orang ketiga tersebut Saya udah ketemu. diduga Ya, saya udah ketemu. udah pernah ketemu. Udah ketemu di salah satu kafe di Denpasar. Ngobrol kurang lebih selama lama dari jam 6 sore itu sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Nah, itu semua juga saya rekam. Saya ngobrol baik-baik, benar-benar baik-baik karena saya mau tahu dulu gitu. Ini ceritanya gimana? Karena beberapa simpanan suami saya tuh nggak tahu kalau suami saya tuh punya anak sama istri. Jadi saya mau tanya dulu sama si BA ini, kamu tahu apa enggak adanya sama anak? Ternyata tahu. Jadi satu-satunya yang saya dari semua selingkuhan suami ini baru satu ini doang yang emang dari awal dia tahu suami saya punya anak sama istri. Mungkin sempat bersih tegang bisa di Nggak sama sekali, nggak sama sekali. Saya ngomongin baik-baik, saya anggap dia sesama perempuan, mudah-mudahan dia ngerti karena saya jelasin dulu suami saya tuh emang sering selingkuh, bla 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 bla. Dia pun di situ baik sama saya, nggak ada gimana-gimana. Dia bilang dia mau selesaiin sama Agam. Agam juga waktu saya ketemu sama dia tiba-tiba ngechat ngomong I miss you. Itu ada semua di rekaman dan mereka minta ketemuan buat selesai masalah. Saya minta ke BA, boleh nggak saya ikut gitu. Karena saya pengen ngobrol bertiga dan ketemunya di rumah dinas suami. Lima perempuan itu berarti dalam waktu yang bersamaan atau berbeda? Yang mana? Lima perempuan-perempuan yang jadi simpangnya. Ada yang bersamaan, ada yang berbeda. Tapi suami saya selingkuh nggak pernah sama satu perempuan. Pasti dalam waktu bersamaan pernah 3 sekaligus gitu. Jadi emang. Berarti nggak juga kalau salah satunya itu merupakan anak dari petinggi polisi. Iya, salah satunya anak dari petinggi polisi. Jadi si ada tim Kenapa? di mana? Polisi di mana? Petinggi polisi di mana? Di satu daerah Banis. Yang inisial BA itu Iya, yang ini sih. Sejauh mana sih perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak pasangan? Apakah sampai dermawan? Enggak, saya nggak sampai ke arah sana. mobilnya mungkin karena itu pernah melihat seperti itu sendiri. Enggak, dari pengakuan aja sama bukti-bukti lainnya. Bang Hendarsam dan KBRB mungkin ada yang mau dijelaskan? Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi saya di sini Hendarsam Marandoko beserta dengan partner saya Mbak Derby Kumalasari ya. Kami saat ini mendapatkan kuasa dari Ibu Rosdeni Arifin. Jadi Ibu Rosdeni ini adalah ibunda dari Mbak Dira. Ibunda dari Mbak Dira. Nah, kaitannya kenapa Bu Rosdeni memberikan kuasa kepada kita? Karena ternyata sudah ada panggilan terhadap ibu, ya, terhadap seorang ibu berusia 64 tahun dari pihak kepolisian di Denpasar, Polresta Denpasar. Dan ibu kaitannya dipanggil sebagai saksi terkait dengan perkara yang menyangkut dari Mbak Dira sebagai tersangka. Nah, ini yang membuat kami tergerak. Kami tergerak untuk melihat ini kenapa sampai ini ada panggilan lagi. Karena sepengetahuan kami dan kami juga patut menduga bahwa ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada tersangkanya, seharusnya penyidikan itu sudah paripurna, sudah selesai, sudah rampung. Kenapa lagi harus ada panggilan dan tambahan saksi? Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Ya kan? Jadi kami menjaga sekali dan patut juga menurut jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Bu Rosdeni. Kami memang tidak menuduh dari pihak kepolisian, tapi kami sangat menjaga sekali itu jangan sampai setelah berita ini viral kemana-mana, Bu Dira dijadikan target sebagai tersangka, kemudian ada diduga target selanjutnya yaitu adalah ibunda beliau. Beliau ini adalah udah nenek-nenek padahal ya. Berusia 64 tahun, tulang punggung keluarga, punya tanggungan, punya ibunya juga. Ibunya sudah berusia 80 tahun yang lebih.
Jadi apalagi yang mau diminta keterangan, apalagi yang mau diusut dari seorang ibu-ibu seperti ini. Jadi fungsi kami di sini adalah memastikan bahwa kasus ini jangan sampai melebar kemana-mana, jangan sampai ada dugaan kriminalisasi lagi yang berlanjut, korban-korban berikutnya dengan membungkus ini atas nama hukum. Nah, clue-nya apa? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, clue-nya ketika sudah ada tersangka, artinya penyidikan sudah rampung. Kenapa lagi harus ada panggilan terhadap beliau? Patut kita mempertanyakan hal tersebut seperti pihak kepolisian. Nah, ini dipanggilnya besok hari Jumat tanggal 19 April ya. Nah, kebetulan juga kita dari dengan tim Bali akan melakukan penundaan terkait dengan hal tersebut. Karena kami pengen tahu dulu kenapa ini tiba-tiba kok dipanggil ini, ya. Kan kita mempunyai bukti juga ke arah sana, tapi kita tidak akan buka dan kami akan melakukan upaya hukum dan akan melakukan rapat dengan pendapat dengan Komisi 3 DPR untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik dan benar, tidak ada lagi proses yang di luar hukum atau mengatasnamakan hukum. Seperti itu mungkin Bu Resdani bisa menceritakan Bu sekilas ya perjualannya. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan. Terima kasih kepada tim kuasa hukum saya dan tim kuasa hukum anak saya yang begitu solid dan perjuangannya luar biasa. Saya melihat jelas sekali bahwa mereka betul-betul luar biasa dukungannya terhadap anak saya. Nah, saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba kemarin saya menerima surat panggilan dari Polresta Denpasar untuk dimintain keterangan sebagai saksi. Saya tidak tahu kenapa saya diikut sertakan, sedangkan saya sendiri tidak pernah ikut campur masalah memosting itu. Ya, memosting itu saya tidak pernah ikut campur, saya tidak pernah menyetujui, saya juga tidak pernah menandatangani apapun yang terkait dengan hal tersebut. Dan saya juga tidak pernah berhubungan dengan yang orang-orang yang terkait dalam hal ini, kecuali hanya dengan anak saya, karena saya sendiri juga sibuk dari pagi sampai malam saya bekerja sebagai seorang guru spesialis mata. Jadi saya heran saja begitu saya menerima surat panggilan ini, saya juga mendapat kabar dari anak saya karena ketika itu saya masih di rumah sakit. Kemudian saya telepon kepada kuasa hukum saya, semua saya tahu kenapa saya panggil sebagai saksi. Dan kemudian saya tanggal 19 saya ngomong juga kepada kuasa hukum saya juga mengatakan tidak ditunda dulu untuk panggilan yang pertama ini, karena saya tidak bisa sebagai seorang dokter spesialis mata punya tanggung jawab kepada pasien saya. Pasien saya yang setelah operasi, pasca operasi harus saya kontrol, dan itu yang mengontrol harus dokter DPJP namanya, dokter yang bertanggung jawab kepada si pasien, tidak bisa dilempar ke dokter yang lain, dan dokter yang lain juga tidak akan mau menerima ini dari teman sejawatnya yang bukan itu pasiennya juga. Apalagi saya bekerja juga di rumah sakit yang 99% adalah pasien BPJS. Nah, itu betul-betul tanggung jawab saya sepenuhnya, kewajiban saya untuk melakukan kontrol rawat jalan, kemudian pasien-pasiennya sudah tertata terjadwal untuk operasi sampai minggu depan, sampai 2 minggu ke depannya masih sudah ada, tiba-tiba saya harus dipanggil dan harus memenuhi panggilan. Itu sulit sekali karena saya juga bekerja sebagai abdi bangsa ya, abdi masyarakat, abdi negara. Jadi tolong
mohon juga kepada Polresta Denpasar mengerti dengan kondisi ini. Dan kenapa saya dilibatkan dalam hal ini, itu saja. Kemungkinan keterangan saya hanya Oke Kak Berbi, gimana melihat ada seorang ibu nih yang dipanggil untuk dijadikan saksi di Polresta Denpasar? Kak Berbi melihatnya seperti apa? Oke, sebagai kuasa hukum dari klien kami ya, saya beserta partner juga Bang Hendra Sam dan yang lainnya ikut sangat turut miris ya melihat peristiwa ini, sepertinya kasusnya dipaksakan gitu. Apalagi sekarang kan bicara hak asasi manusia. Masa iya sih ya kan tiba-tiba klien kami dijemput ya kan, dijemput paksa, lagi bawa anak gitu kan, itu aja udah apa ya namanya, diskriminasi ya menurut kami ya. Karena kan sekarang di mana hak asasi manusia, apalagi khususnya untuk wanita gitu. Jadi kami mengimbau kepada pihak kepolisian untuk turut berempati lah atas kasus ini gitu. Apalagi sekarang klien kami juga ibu juga yang tidak ada korelasinya dengan kasus ini sampai dipanggil, itu kan ada apa, pertanyaan besar, padahal klien kami sudah menjadi tersangka juga. Jadi kita bingung ini melebar kemana-mana seperti yang tadi Bang Hendar sampaikan. Jadi kami mengimbau kepada pihak kepolisian untuk turut berempati dan tolong kasus ini menjadi atensi juga ya. Bagaimana rasa hak manusia gitu, apalagi khususnya untuk wanita diperlakukan seperti ini sampai dengan harus ditahan membawa anak. Ini kan sangat miris sekali kita melihat peristiwa seperti ini gitu. Apalagi ini kan istri sah gitu kan, kok ini malah pelakornya yang naik gitu kan, malah istri sah yang dikorbankan. Ini kan bukan keadilan yang tepat gitu. Jadi kami sangat menyayangkan dan makanya kami turut berempati untuk menjadi kuasa hukum mendampingi ibu juga. Kami harapkan kasus ini cepat terang benderang, segera tuntas ya, jangan sampai karena ada di balik kasus ini ada orang besar gitu, jadi sehingga orang yang seharusnya tidak menjadi korban akhirnya dikorbankan. Oke Bang Hendra Sam, berarti apa akan mengawal kasus ini terus ya? Ya, kita akan kawal. Jadi kami juga meminta kepada teman-teman media, kita juga meminta kepada masyarakat untuk mengawal kasus ini. Bahwa kasus ini hanyalah satu titik di antara berbagai buih kasus yang tidak terungkap sebenarnya. Ini bisa kita jadikan simbol bahwa masyarakat banyak sekali yang terintimidasi, ya, yang terkriminalisasi. Kasus ini kita jadikan sebagai titik balik bahwa polisi harus lebih baik-baik ke depannya. Kami sayang sama polisi, dengan Pak Listio kita juga berkawan dekat, ya. Jadi kita akan kawal terus. Kami menghimbau sekali lagi kepada Polresta Denpasar untuk berhati-hati, jangan berpolemik dalam perkara ini, jangan memperpanjang masalah. Kalau enggak nanti jadi masalah juga sendirinya, ya. Karena ini akan kita kawal terus, bukan hanya oleh teman-teman media, oleh masyarakat, juga Komisi 3 juga akan mengawal perkara ini secara intens. Karena kami dalam waktu dekat juga mungkin akan ketemu dengan Komisi 3 untuk memaparkan ada banyak bukti, beberapa bukti yang sebenarnya belum bisa kita ungkapkan di sini ya, Mbak Dira ya. Punya beberapa bukti indikasi ke arah situ, ya, kepada ibu ini, ya kan, kepada ibu ini ya, itu ada, kita punya beberapa bukti dan nanti itu akan kita ungkapkan di Komisi 3. Ada rencana kolek juga nggak Bang untuk akan ada rencana mungkin ke institusi yang terkait, misalnya seperti kayak misalnya Komnas Perempuan, ada rencana seperti itu nggak Bang? Karena itu apa ya namanya menyangkut ini apa namanya masalah tentang hak manusia. Ya, saya rasa semua elemen dan lembaga pemerintah pun harus tergerak dengan itu. Kami pun akan menyiapkan opsi-opsi tersebut. Komnas Perempuan juga mungkin dibutuhkan. Dan kami juga ingin juga dari Kompolnas juga, ya kan, untuk tidak hanya pasif tapi juga proaktif terhadap masalah ini. Seperti Bu Menteri kan sudah sangat aktif ya, proaktif sekali. Kita juga berharap hal seperti itu, bukan hanya kepada Bu Dira, bukan hanya kepada Dewi saja, tapi kepada seluruh orang-orang yang terkena permasalahan seperti ini ya, sudah menyinggung ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi kita tekankan, kita kawal Bu Rosdeni ya. Jadi Mbak Dira mungkin saat ini sudah dilakukan penangguhan, mudah-mudahan proses pra peradilan dikabulkan sehingga beliau bisa status tersangkanya lepas. Kita kawal Bu Rosdeni juga ya, supaya beliau jangan sampai menjadi salah satu korban atau target berikutnya dari
proses yang kami duga merupakan suatu kriminalisasi. Terkait pemanggilan Bu Rosdeni itu laporan dari siapa atau terkait perkara apa sih? Ini perkaranya Mbak Dira Kamera bang, sebagai saksi. Kamerun. Iya. Jadi Bu Rosdeni ini dipanggil terkait dengan perkaranya Bu Dira yang sudah tersangka. Artinya perkaranya sebenarnya penyidikan sudah selesai. Untuk apa lagi dipanggil? Artinya apa? Apakah ingin mencari tersangka baru? Jadi kan kita bertanya-tanya seperti itu akhirnya. Karena ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu sudah dilakukan proses yang namanya gelar perkara. Dianggap oleh penyidik, kita anggaplah alat bukti sudah cukup. Artinya ketika dipanggil saksi baru, apakah akan ada tersangka lain atau tidak ini? Nah, ini kan jadi patut tanda tanya buat kita. Jadi Polres Kalimantan harus hati-hati. Kita akan fight lawan ini kalau sampai ini dilakukan, ya. Ini warning saja. Kita saling menjaga. Kami advokat adalah penegak hukum, ya. Dari teman-teman polisi, sahabat kami, partner kami juga adalah penegak hukum. Kita saling jaga. Jangan sampai institusi Polri rusak oleh para oknum-oknum ini, ya. Boleh ditunjukin nggak sih bang? Surat pemanggilan biar kita bisa tahu. Boleh. Saya tapi ini aja ya. Iya boleh. Bawa Terangin lagi bang HP-nya bang. Layarnya bang mungkin bang terangin lagi bang. Maaf terangin lagi. Gedein bang HP-nya. dibacakan aja bang. Ya. Satu-satu bang. Memanggil ya seseorang dengan status Bang ke depan kamera. ya, memanggil seseorang dengan status sebagai berikut, Ibu Dr. Rosdeni Arifin, ya kan, perempuan, dan segala macam menghadap penyidik ini pada hari Jumat, tanggal 19 April besok ya, 2024, ya, ke Denpasar. Beliau ini rumahnya di Cibubur loh, dipanggil ke sana. Panggilannya kapan datang, Bu? Kemarin siang. Panggilan datang kemarin siang, ya. 2 hari kemudian harus datang ke Bali. Masuk akal apa enggak? Berarti besok rencananya tidak akan hadir ya bang? Iya, kita menggunakan hak kita. Jadi itu juga merupakan hak kita untuk melakukan penundaan karena panggilan tiba-tiba. 2 hari sebelum itu langsung dilakukan pemanggilan, hari Jumat lagi. Kalau di KPK itu ada namanya Jumat Keramat. Wah, ini hari Jumat, kita agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Bang, itu saat pemanggilan itu, saat aliran tersangka itu jadi saksi nggak bang? Pernah jadi saksi? Tidak jadi saksi. Makanya kita kan bertanya-tanya, Ibu juga pernah kok, kecuali beliau sebelumnya dijadikan saksi dalam perkara ini ada pendalaman, itu wajar. Kita masih make sense buat kita bahwa pendalaman terkait untuk masalah perkara Bu Dira B21. Kalau dipanggil setelah ditetapkan sebagai tersangka, mau jadi tersangka baru atau gimana ini, ya kan? Jadi kita patut menduganya kayak gitu, ya kan? Nah itu yang kita jaga sama-sama. Jangan sampai seorang ibu berumur 64 tahun ini tulang punggung keluarga juga loh. Tulang punggung daripada anak cucunya, tulang punggung daripada ibunya yang berumur 80 tahun lebih. Tapi ibu sendiri kenal nggak sama tersangka mantan atau suami Bu Dira sendiri? Nah, gimana? Tahu ya? Enggak, Kenal sama pelapor ya? Sama pelapor atau sama suami Enggak. ini? Sama suami ya kenal, menantu ya. Ya kenal. Sosoknya gimana sih Bu, sedikit dong supir? Sosoknya gimana sih bisa terjadi? Sosoknya dia fisiknya ganteng, cakep, ya. Saya sayang sama dia. Saya sayang banget. Sampai saya belikan mobil, belikan motor karena dia di Atambua. Saya sampai mau jadi dokter terbang ke Atambua supaya memantau mereka ini, mendampingi. Udah banyak berkorban juga Bu ya, Sayang untuk banget. menantu ya. Iya. Tapi banyak. sebelumnya nggak ada selisih paham ya? Nggak ada. Selisih paham, saya sayang sama dia. Dan saya selalu memaafkan. Berkali-kali selingkuh, maafkan terus. Lama-lama capek. Oke. Oke teman-teman ya, surat kuasanya ya, surat kuasa kita.